Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatal lis-shawab, amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada tabi'in, hitbah tabi'in, dan kita semua umat Islam khususnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menginginkan kecintaan, ketika menginginkan persahabatan, dan ataupun kita setelah pemilu yang kemarin, saya teringat satu buah kitab yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun Rasulullah allazina ma'ahu as-sidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadla minallahi wa ridwana. Dikatakan apa? Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasul. Muhammad itu adalah arsatul anbiya'i wal mursalin. Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah tidak pernah menyebut namanya, terkecuali selalu diiringi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai adab, sebagai etika Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabi Muhammad tersebut disandingkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Muhammadun Rasulullah. Allazina ma'ahu, dan orang-orang yang akan bersama Nabi Muhammad. Boleh jadi kita ini mencintai Nabi Muhammad. Boleh jadi kita mengaku bahwa kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ingin dicintai juga oleh Nabi Muhammad, harus ada 4 sifat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatah, harus ada 4 sifat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? As-sidda'u 'alal kufar. Selalu tegas terhadap orang-orang non-Islam. Maaf, bukan berarti kita harus seperti yang menggebom, membunuh, menghancurkan. Itu bisa jadi umat Islam, tapi itu bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan untuk selalu bercinta kasih, untuk selalu menghargai bersama orang-orang lain walaupun dia berbeda agama dengan kita. Tapi urusan agama itu kita harus lebih diperhatikan. As-sidda'u 'alal kufar, harus tegas terhadap orang-orang kafir. Kalau orang kafir pakai baju yang tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi, kita jangan ikut-ikutan. Kalau orang kafir pakai makannya bukan makan yang seperti yang Nabi makan, kita jangan ikut-ikutan. Maksudnya situ tegas. Anak-anak kita jangan sampai nih, keturunan kita jangan sampai keturunan kita ini nanti seperti orang-orang yang tidak tahu arah tujuannya, gitu kan. Dia memakan makanan yang bukan haknya, yang haram, kita nggak tahu. Kita harus tegas sebagai orang tua. As-sidda'u 'alal kufar. Yang kedua apa? Ruhama'u bainahum. Orang-orang yang akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhama'u bainahum. Selalu bercinta kasih. Gitu. Kalau ada tetangga kita orang kafir lagi sakit, kita jenguk. Lagi butuh pertolongan, kita tolong. Gitu. Jangan kita mentang-mentang Islam sama orang-orang di luar Islam kita tidak gotong royong, itu nggak boleh. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam itu harus bercinta kasih, bergotong royong bersama umat-umat yang lainnya. Begitupun dengan orang yang di luar agama Islam.
ruhama bainahum tarahum ruk'an sujada. Yang ketiga apa? Ruk'an sujada. Ruk'an sujada itu apa? Orang-orang yang akan bersama Nabi Muhammad, dia adalah orang yang selalu banyak sujud, banyak ruku, artinya salat yang ditinggalin. Orang yang akan bersama Nabi Muhammad nanti di yaumil akhir, orang yang tidak akan pernah meninggalkan sholatnya. Yang terakhir, yang keempat, tarahum ruk'an sujadan yang taguna fadla minallahi wa ridwana. Kalau dia bersedekah, kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia berbuat sesuatu hal yang menolong orang lain, itu tidak pernah dia mengandalkan tepuk tangan dari orang, tidak pernah mengandalkan dia dapat pujian, dapat pahala, gitu kan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dia selalu dia selalu berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, karena di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang akan bersama Nabi Muhammad yaitu orang-orang yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Dan juga pada sore hari ini mungkin sebentar lagi kita akan menuju Idul Fitri. Mudah-mudahan nanti di Idul Fitri ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan semua dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Mudah-mudahan Idul Fitri yang akan kita hadapi ini, mudah-mudahan Idul Fitri yang lebih baik daripada Idul Fitri yang lain. Setelahnya Idul Fitri kita tingkatkan ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan semua buruh yang ada di HPPM, yang ada di Indonesia semuanya, khususnya di HPPM yang umum yang ada di Indonesia semuanya, buruh semua oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat diangkat hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat-hajatnya. Yang punya hutang semuanya dibayarkan hutangnya. Itu kan. Yang punya problem permasalahan mudah-mudahan selesai Idul Fitri permasalahannya dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, digelontorkan semua karomah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sebagai buruh minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.